kalian pasti males banget pakai Windows di handheld. Sebenarnya Windows masih oke karena kalau untuk misalkan buat sambil kerja jadi mini PC itu masih cukup enak lah ya. Tapi kalau misalkan kalian mau main game, kadang dia performance-nya nggak bisa lebih kencang, kadang nggak stable, ataupun ya kadang TDP-nya harus lebih tinggi, jadinya baterainya nggak awet. Nah, tentu salah satu solusinya adalah yang kalian udah harusnya tahu, itu kita bisa install SteamOS atau Bayside ya. Nah, untuk kali ini gue tentunya akan kasih tutorial pakai Bayside, karena Bayside itu mostly bisa di semua device, kebanyakan lah ya sebenarnya. Kalau SteamOS itu kadang kalau untuk yang device official itu cuma masih si Lenovo Legion Go S aja ya. Nanti Lenovo Legion Go 2 juga menyusul loh. Nah, nanti kalau udah ada, udah official, nanti gue juga akan tes juga di Lenovo Legion Go 2. Gue akan bikin tutorial pakai SteamOS. Dan kali ini gue mau coba pakai Bayside dulu, karena Bayside ini sebenarnya mirip-mirip sama SteamOS. Dia juga berbasis sama Linux, dan ya secara performance dan peningkatannya itu sangat memuaskan loh untuk pakai ini. Jadi nggak usah panjang lebar, itu opening dikit, dan ya gue Kelvin dari Teknologi. Kita akan mulai tutorial buat cara install Bayside. Nah, untuk apa aja yang dibutuhkan sebelum kalian install Bayside? Yang paling penting adalah kalian harus punya flash disk, dan ya untuk flash disk yang gue sarankan itu sebenarnya minimal di 32 GB ya, karena OS-nya itu sendiri di sekitar 12-an, dan gue nggak tahu nanti kedepannya akan meningkat atau enggak. Saran gue sih pakai aja yang 32 ya, karena kalau 32 udah pasti cukup, dan untuk install lebih gampang atau buat nge-flash si Bayside-nya ini. Nah, kalian bisa langsung lihat ya, ini di website Bayside. Kalian tinggal pilih yang tadi gue bilang. Kalau untuk di video ini gue bakal tesnya pakai ROG Xbox Ally ya, buat install si Bayside. Kalian tinggal pilih ROG Xbox Ally, atau yang di sini tulisannya Xbox Allies ya. Ini kayaknya dia semuanya sama kalau untuk yang ROG series. Atau kalau pakai Lenovo Legion Go 2 juga ada di atas, atau Lenovo Legion Go S juga ada. Setelah itu untuk environment-nya kalian pilih aja yang KDE, atau yang bisa dibilang ini kayak SteamOS desktop ya. Jadi secara UI-nya akan jauh lebih mudah, jadi kayak macem ya laptop Linux lah ya bisa dibilang. Oke, setelah tadi kita udah install semua itu Bayside di flash disk, sebelum kita booting ke Bayside-nya ya, kita harus matiin dulu BitLocker-nya, karena itu nanti akan menjadi masalah di ya. Tadi gue sebelum ini sebenarnya udah mau install ya si Bayside, dan dia muncul kalau BitLocker-nya masih nyala, dan kita harus nyalin di device encryption-nya. Dan di sini gue udah matiin ya, udah gue offin. Nah, kalau udah kelar tinggal colokin aja flash disk-nya ke si ROG Xbox Ally, atau kalau misalkan kalian installnya itu pakai ROG Xbox Ally, ya udah kalian tinggal matikan terus nyalain aja ke boot mode ya, atau boot menunya. Untuk ini sebenarnya setiap device itu agak berbeda. Kalian tinggal cari aja di Google buat atau ya ChatGPT juga gampang lah ya. Tapi kalau untuk di ROG series ini, ROG Xbox Ally series ini, dia caranya itu adalah tahan volume up lalu nyalain. Nah, kalau udah nyalain ini nanti dia bisa muncul yang BIOS menu atau boot menu ya. Tapi kalau misalkan ke BIOS menu, kalian tinggal pilih juga boot menunya, dan tinggal tuker urutannya, atau langsung boot menunya ganti ke pilih yang flash disk, bukan yang Windows, karena sisanya itu tulisannya Windows. Nah, kalau udah launch sebenarnya ini dibandingkan tutorial gue yang dulu tuh ini jauh lebih proper ya, karena kan yang dulu itu kayaknya lebih jelek ya. Ini sekarang udah ada GUI-nya atau UI-nya, jadi kita tinggal langsung klik install Bayside. Nah, kalau udah dia bakal initialization. Nah, ini udah gampang nih, kita tinggal pilih aja keyboardnya English US yang normal, terus next aja, tanggal juga langsung next aja. Iya, kita ganti ke Indonesia, Jakarta di sini. Terus, nah ini destination-nya ada bisa dipilih. Kalau sekarang kan karena di ROG Xbox Ally cuma ada satu, tentunya dia ada satu dong ya nih, 512 GB. Ini kita bisa langsung ganti aja use entire disk, karena gue nggak mau pakai Windows sama sekali di sini ya. Apalagi source-nya 512 kecil banget kalau untuk di split, jadi mending gue langsung ilangin aja. Jadi dia akan langsung format di sini use entire disk. Tapi kalau kalian misalkan mau bikin dual boot ya, kalian harus nyalain yang pakai share disk with other operating system aja. Nanti dia bakal bikin dari space yang ada, nanti kita bisa atur tuh untuk space-nya buat dibikin ke dual boot si Bayside-nya. Kalau udah kita next aja, terus ini kita bisa encrypt, tapi kalau gua sih jarang ya. Nah, ini untuk local account-nya kita bisa langsung set aja to use enable root account. Oh, tapi ini nggak usah deh. Tentu yang kita perlu lakukan adalah kita harus create account. Di sini penting banget untuk create account. Di sini gua akan namain ROG Xbox Ally ya. Perlu diingat kalau password ini nanti kita akan pakai. Jadi ya jangan sampai lupa, nanti kita masih perluin lagi buat nginstal lain pas di terminalnya ya. Jadi jangan lupa untuk input yang kalian ingat. Setelah kita udah isi passwordnya, kita boleh langsung next, dan langsung aja kita I understand, karena kita mau delete semua partitionnya ya, nggak ada yang akan kita pakai. Langsung erase data and install, abis itu kita tinggal tunggu. Udah jelas ini jauh lebih intuitif ya, karena kalau yang sebelum itu dia kayak masuk semacam apa ngomongnya ya, kayak BIOS installer atau apa, gue juga kurang tahu. Yang gambarnya putih sama biru itu di video lama gue itu kurang intuitif dan agak sulit. Kalau di sini kan kita bisa pakai touchscreen dan juga lebih
lebih gampang gitu untuk lebih user friendly lah buat kalian yang baru mau pakai install. Kalau udah kayak gini kalian tungguin aja, pastikan kalian sambil charge ya biar dia baterainya nggak habis tiba-tiba. Oke, kita akan skip sampai dia nanti bisa install. Oke, setelah udah selesai dia bakal muncul kayak gini sih, secure boot key added. Terus ya kita nanti bisa cek documentation buat enrolling key-nya. Ya nanti kayaknya gue itu perlu dilakuin tapi nanti ya. Setelah nanti finalization selesai harusnya itu proses selanjutnya sih dari yang gue inget ya, karena udah lama banget gue nggak nge-install si Bezite lagi. Sekarang udah kelar nih dari yang tadi cuma sebentar. Ini kayaknya tadi prosesnya sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Udah kita tinggal exit to live desktop, kita langsung restart saja. Harusnya nanti dia udah pindah ke boot yang baru ya. Nah, ini baru yang tadi gue bilang, yang kita perlu masukin enroll key-nya ya. Nah, ini gue agak susah ya. Dia bakal munculnya ada continue boot, enroll MDK, sama ya ada 4 lainnya. Tapi yang kita perlu itu sebenarnya cuman yang enroll MDK ya. Di sini kita harus pakai keyboard eksternal, kalau nggak tidak bisa. Nah, kalau udah ini pilih enroll MDK. Sorry ya kalau agak kecil ya. Di sini muncul view key sama continue. Terus kita pilih view key, nanti kita lihat terus nggak, kita perlunya continue, terus kita perlu enroll the key ya. Di sini tulisannya enroll the key dan kita akan pilih yes yang pilihan bawah. Kita pilih yes, nanti dia akan masukin password. Passwordnya di sini adalah Universal Blue. Ini masih sama kayak yang dulu. Kalau udah Universal Blue kita udah masukin, kita akan lanjutin ke reboot ya. Kadang kita udah selesai, cuma itu aja yang perlu dilakuin. Itu sebenarnya tujuannya biar kita bisa disable secure bootnya di BIOS ya, karena itu biar lebih mempermudah di Bezite. Dan kalau udah kita tinggal tunggu dan ya bootingnya udah ke Bezite. Nah nanti selama proses kalau kalian udah berhasil harus dia bakal muncul preparing sistemnya. Jadi kita tinggal tunggu, nanti harusnya udah masuk ke login Bezite. Oke, akhirnya sudah selesai ya. Ini kita udah berhasil masuk ke Bezite. Kita tinggal login aja. Terus tinggal konekin ke WiFi juga. Nah, setelah tadi kita udah connect WiFi, dia bakal install lagi ya, karena dia akan pakai download lagi untuk update-nya. Oh, udah kelar ternyata, lebih cepat dibanding gue ngomong. Terus kita tinggal sign in aja di sini. Oke, kalau udah ini sudah selesai, nanti dia akan login. Ini seharusnya semuanya akan selesai dan ya sudah lah. Welcome to Steam Deck ya, karena bacanya Steam Deck ya. Sudah mantap, akhirnya sudah pindah ke Bezite yang tentunya ini sangat menarik. Nah, hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kita harus ke switch ke desktop mode buat install beberapa perintilan lainnya ya. Ya di loader sih yang paling utama. Harusnya nanti dia akan muncul deh. Yes, ini sudah muncul. Di update dulu, kita tunggu sebentar. Nah, hal pertama yang kita lakuin adalah pas kita udah masuk ke sini, tentunya kita bisa pakai baterai limitnya juga ya. Caranya kalian tinggal klik yang gambar baterai sini, klik yang gambar garis 2 ini ya. Nanti akan masuk menunya ke menu yang di sini. Tinggal masuk ke power management. Yang kalian perlu lakukan adalah biar limit baterai health-nya tetap awet ya. Kita ganti di sini nih, di advanced power setting, di configure advanced setting ini, kita ganti charge limitnya sesuai yang kita mau. Kalau gue biasanya ganti ke 85 atau 80 sebenarnya cukup ya. Tapi karena baterainya sini agak gede, agak kecil, gue taruh 85 aja. Nah, ini jadinya 85. Kalau udah jangan lupa di apply. Nah, ini passwordnya adalah yang tadi kalian masukin pas di awal. Jadi pastikan kalian harus ingat ya passwordnya. Ini gue akan connect kabel dulu karena gue belum connect Bluetooth. Nah, kalau sudah ke apply ya udah kelar sih harusnya. Ini udah semua. Yes, baterai health-nya masih 94 ya. Udah selesai. Di sini harusnya udah tidak ada yang perlu kita install. Nah, by the way, biasanya kalau dulu tuh dia selalu munculin pop-up. Nah, kalau di sini kalian harus munculin ke sistem, buka Bezite Portal, dan sini kalian bisa install untuk Decky Loader, Decky Frame Gain. Ini sangat membantu so. Kita coba install dulu Decky Loader ya. Ini gue bakal masukin passwordnya, dan dia bakal install si Decky Loader. Bahkan kita bisa install juga untuk Emudex, Sunshine, dan lainnya ya, banyak. Kalau udah kita langsung return aja ke gaming mode, nanti ini akan balik ya ke menu kayak Steam Deck kayak biasanya. Untuk Decky Loader, gue nggak install dulu di sini. Nanti gue akan tesnya nanti ya. Gue akan video terpisah aja untuk Decky Loader biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi tanpa Decky Loader pun sebenarnya udah oke ya. Ini mirip Steam Deck by defaultnya. Di sini juga enaknya apa? TDP limitnya bisa sampai 8 watt, coy, gila. Nggak sampai 4 watt, salah, kok 8. Nah, 8 watt. Ya memang lebih mantap ya. Apalagi di Windows, di Bezite ataupun di SteamOS itu kita bisa turunin performance-nya cukup jauh. Bukan performance-nya, kita bisa turunin TDP-nya lumayan jauh. QRR juga udah ada, kita bisa enable aja ya. Overall itu semua sih settingan yang perlu kita setup ya. Cuman ini gue nggak tahu ya kenapa handheld diamond-nya nggak keluar. Biasa ada handheld diamond-nya nih. Apa nggak keinstall atau apa? Gue sudah menemukan handheld diamond-nya di mana dia taruh di sini. Biasa gue taruhnya di back button ya by defaultnya. Ini ada di sini nih. Jadi di sini ada handheld button-nya, kita bisa ganti ya macam-macam lah ya. Ada juga bisa reboot into Windows kalau misalkan kalian dual boot ya. Kayak contoh kalau gue di Legend Go 2 ini gue dual boot nih. Jadi dia bisa reboot ke Windows pakai langsung dari menu ini. Dan kalau untuk pengaturan tombol-tombolnya nih kita bisa ganti ya. Armory crate-nya kan tadi gue ganti jadi HDD overlay nih. Ada cycle TDP juga di fan key. Ini nggak tahu
penting sih. Terus kita bisa ganti-ganti lah, banyak tombolnya. So, by default juga gini bisa, gini juga bisa. Ini tombol Steam-nya jadi di sini, terus ini tombol library-nya. Itu aja sih untuk settingan-settingan singkatnya. Dan di handheld Diamond ini kalau yang pertama kali bisa setup tentunya TDP-nya dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah kalian bisa nyalain extreme standby mode. Ini sangat berguna banget biar dia sleep-nya benar-benar ngurangin baterainya nggak terlalu banyak. Selain itu baterai settingnya kita bisa ganti juga nih. Untuk charge limitnya kalian bisa ganti ke 80, 85. Sesuaiin aja, kalau gue ganti ke 85 karena di ROG Xbox Ally ini kan baterainya nggak segede di ROG Xbox Ally X yang 80 Wh. Kalau di sini kan cuma 60. Jadi gue ganti ke 85 aja. Tapi itu sesuai preferensi kalian. Mau kalian ganti 80 juga nggak ada masalah kok. Nah, kalau udah dia bakal muncul kayak gini. Nah, di Keylogger udah install ya. Kalian tinggal cari-cari apa aja yang perlu diinstal di sini. Paling gampang sebenarnya kalian tinggal ganti ke most downloaded first ya. Steam Grid TB ini juga berguna. Yang kalian menurutku wajib install. Terus ada animation changer biar animationnya lebih keren, tapi gue jarang pakai sini. Terus ada Vibrant Deck. Ini gunanya kalau kalian pakai di OLED sih, biar dia bisa ngatur decknya lebih, warnanya lebih hitam pekat ya. Ada audio loader, Deki Frame Gain, dan Deki LSFVG. Ini yang biasa gue pakai kalau kita pakai sama si Bebek, atau bisa dibilang itu si apa namanya bebeknya lossless scaling ya. Itu dia, wajib install ini ya. Nanti untuk video lengkapnya gue akan bikin video terpisah ya buat Deki LSFVG. Sebenarnya di short gue udah jelasin semua sih. Ini untuk cara installnya. Nanti kalau untuk cara apply-nya kalian bisa lihat short di kanan atas ini ya. Gue udah taruh linknya. Atau kalau kalian merasa perlu video long, kalian boleh komentar, nanti gue akan tambahin. Sebenarnya situ gue udah jelasin cukup singkat lah ya bisa dibilang. Nah, dan muncul di sini sama persis. Kalian tinggal install aja. Kalau udah install, tapi ya jangan lupa lossless-nya kalian install juga. Gitu aja sih. Habis ini ya untuk tes game-nya gue akan kasih beberapa habis ini, dan ya kalian bisa lihat sendiri ya. Secara performance-nya harusnya lumayan meningkat jauh, dan ya nanti untuk performance perbandingannya dibanding sama Windows, gue akan review pas di video reviewnya aja ya. Di sini gue ada tes main Rune Factory. Di sini gue bisa setting nih TDP limitnya sampai ke 4 watt, dan 4 watt masih lancar. Kalau di Windows gua silent aja mesti 720p. Ini gua resolusinya 1080p ya. Jadi memang mantap sekali. Nah, kalian bisa lihat ya, pas di field juga lancar. Mohon maaf ini masih agak awal karena gua mainnya di Switch ya dulu. Ini buat kasih lihat performance-nya secara singkat aja kalau di Rune Factory. Emang kalau main game-game enteng mantap sih. 4 watt 90 fps gila nggak? Kayaknya Z2EA ini secara low watt-nya itu kayak cukup optimis ya dibandingkan ROG Xbox Series. Gua nggak tahu kenapa. Karena memang demand power-nya dia nggak terlalu tinggi sih kalau Z2A. Jadi memang ini mungkin jadi salah satu kelebihan atau kekurangan juga ya. Karena kan power-nya cuma sampai 20 watt jadinya. Ya pokoknya main di BZ itu enak banget. Kayak contoh nih Final Fantasy 7 Rebirth. Di sini bisa 50 fps stable dan smooth banget. Mantap sih ini. Gila nggak tuh? Ya kalau untuk performance nanti di BZ akan ada video terpisah ya. Ini gue cuman ngasih lihat sekilas saja. Ini kayak kurang terang ya. Kita terangin lagi biar terlihat jelas. Nah, ini nikmat coy. Bisa 60 bahkan kadang. Seger. Ya nanti masing-masing konsol dari ini kan yang pakai version BZ nanti gue akan review juga. Nanti ada perbandingannya juga sama yang gue dulu pernah tes sama si ROG Xbox Ally yang gue akan review langsung di BZ ya. Ada perbandingan juga kok sama Windows ya. Oke, jadi itu aja sekilas cara install si BZ kalau kita mau ganti di handheld kita ya. By the way, tentunya gue udah ingatkan kalau ini cuma berlaku untuk yang prosesornya AMD. Kalau Intel justru performance-nya malah nurun. Lebih tepatnya belum ada yang optimal sih. Karena Steam Deck ini juga dulunya dipakai AMD ya. Jadi optimasinya kalau kita pakai AMD untuk sekarang. Nggak tahu nanti kalau kedepannya bisa pakai Intel atau nggak. Kalau bisa sih mantap juga harusnya. Oke, jadi itu dia tutorial BZ untuk di tahun 2026 ini. Karena waktu dulu gue buat di 2025 itu ya di video-video awal gue bikin tutorial tuh kayaknya termasuk cukup oke lah ya. Cuman itu masih belum proper banget. Dan kali ini gue buat ulang karena yang sekarang juga jauh lebih mudah ya untuk install BZ. Tentunya setelah kalian lihat juga performanya ada peningkatan sekitar 20-30% lah ya. Untuk masing-masing performanya nanti gue akan bahas sendiri di device reviewnya ya. Kayak contoh di Legend Go 2 sama ROG Xbox Series nanti gue akan bahas dan bandingin secara langsung. Tapi ya secara review singkat itu ada peningkatan yang cukup signifikan dan kita bisa mainin di TDP watt yang sangat-sangat rendah sampai 4 watt. Kalau untuk game-game enteng tentunya ini bikin baterainya jauh lebih hemat. Udah itu sleep mode-nya juga lebih enak karena dia kan kayak SteamOS nih. Tapi kalau BZ kadang-kadang masih ada bug sebenarnya ya. Kalau contohnya di Lenovo Legion Go 2 itu kadang kontrolernya suka nggak kebaca. Nah ini agak problem memang di si BZ ini. Selain dari itu yang kalian harus pertimbangkan adalah beberapa game itu nggak bisa dimainin di BZ karena kenapa ya? Kayak memang yang beberapa game kayak ada anti cheat itu nggak bisa jalan. Kayak contoh Apex Legends. Sebenarnya Apex Legends dulunya bisa nih, tapi sekarang dia anti cheatnya udah nggak jalan lah ya. Dan ada beberapa banyak game lainnya ya. Kayak contoh misalnya mau main Honkai Star Rail itu juga nggak
ada. Yang di sini paling ada Withering Wave sama Zenless Zone Zero yang nantinya juga bisa di Steam tuh. Ya, selain dari itu sebenarnya banyak banget keuntungannya dibanding kerugiannya kalau untuk install BZ. Ya, itu aja sekilas tentang tutorial si BZ. Semoga ini cukup membantu buat kalian lah ya. Karena gue janjiin tutorial ini udah agak cukup lama nih dan gue baru sempet untuk bikin videonya. Kalau kalian suka video yang kayak gini, jangan lupa like. Kalau nggak suka boleh dislike. Dan ya, untuk item-itemnya kalian bisa lihat barang di bawah ya. Kalian klik link produk affiliate-nya buat bantu support channel ini. Itu udah sangat membantu kalau kalian misalkan mau bantu channelnya biar lebih berkembang. Atau bisa juga donasi ke ya Saweria, gue juga udah taruh linknya di bawah. Dan ya, itu aja gue Kelvin dari Teknogeek. Ya, pamit dulu. Bye.